Hai semua. Ya, kita berjumpa lagi di dalam Penom Channel ya. Oke, hari ini saya nak membahaskan tentang bagaimana kita nak subscribe dengan cara yang betul ya. Oke, kita nak sub dengan cara yang betul. Tunggu, saya betulkan kamera sekejap. Oke, kepada YouTuber pemula yang baru bermula lah untuk YouTube ini, untuk menjadi 1000 jam 4000 jam tayang, 1000 subscriber itu, sebagai pemula kamu harus membuat konten kamu dengan konsisten ya. Maksud saya, dalam sehari kamu perlu buat sampai 3 konten, paling baik 3 konten. Sebab oke, saya bagi tahu kalau 3 konten. Dalam 3 konten ini bermaksud kamu aktif ya. Ya, aktif. Maksudnya kamu adalah seorang YouTuber yang aktif. Oke. Ya, selain itu, yang kedua yaitu saya nak bagi tahu, sebelum kamu, sekiranya kamu seorang yang sangat rajin untuk YouTube nih ya, jangan melebihi, berkurang dalam 5 lah, cukup lah subscriber untuk satu hari ya. 5 subscriber, kamu cari 5, kamu subscribe dia, cukup 5. Jangan subscribe sampai 30, 40 satu hari. Bahaya guys, YouTube tahu apa kamu buat. Sebaiknya kamu buat 5, memadai lah untuk satu hari. Sebab kalau kamu buat sampai 30 satu hari sekali jalan, nah dia merasa pelik guys, apa yang terjadi dengan orang ini. Mengapa dia buat sampai 30, 40, sedangkan video yang Anda tonton itu manfaatnya macam tiada saja. Maksudnya tiada pengajaran. Sepatutnya untuk kau subscribe seseorang, kau cari video yang ada pelajaran di dalamnya. Itu baru betul kita cari yang bagaimana yang direkomendasi oleh YouTube. Itu yang sepatutnya kau cari, yang ada pengajaran lah. Janganlah kau tonton video dia, kau tonton tapi kau tonton yang cincai-cincai, yang tiada pelajaran. Kau harus tonton yang ada video yang ada bermanfaat. Itu yang sepatutnya yang kita buat, supaya YouTube tahu, oh bermanfaat lah video ini, patutlah dia subscribe. Maksudnya di situ. Sebab setiap YouTuber harus membuat videonya ada nasihat, manfaat, dan juga untuk kegunaan masyarakat. Sebab itulah dia letak undang-undang macam nih guys ya. Sebab untuk merekomendasi sesuatu YouTube sendiri yang akan rekomen video kamu pergi, ataupun suggest video kamu, dia pecahkan video kamu pergi mana-mana yang berkaitan dengan video kamu. Contohnya kamu buat DIY ataupun tutorial untuk DIY lah, buat macam buat kebun kah, buat masakan kah. Kalau kamu punya konten tuh betul-betul bermanfaat, ataupun dari segi nasihat, ataupun ada berupa sesuatu yang seperti kita panggil sesuatu yang berguna lah, ada di situ, YouTube akan rekomendasikan video kamu untuk pergi ke mana-mana channel yang berkaitan. Kamu boleh cek ini semua melalui YouTube Studio. Kalau kamu nampak ada video kamu yang tertulis YouTube recommendation ataupun YouTube suggestion, untuk bagian bagaimana orang menemui video kamu, ataupun how kamu punya penonton dapat melihat kamu ataupun dapat mencari channel ini. Dia akan bagi tahu sana guys. Kadang-kadang kalau kamu pakai segala yang ada lah, macam Facebook kah, TikTok kah, pakai itu, dia akan keluar di sana guys. WhatsApp kah, dia akan keluar.
Kalau kamu 100% menggunakan WhatsApp pun dia akan tulis sana 100% video ini telah di ataupun telah di expose melalui WhatsApp, dia akan bagi tahu sana guys ya. YouTube nih otak dia dia dapat masuk mana celah yang kamu simpan video tadi, dia dapat tahu. Nah, di situ dia akan beritahu bagaimana orang mengenali channel kamu ini melalui apa. Sama ada pencarian YouTube sendiri dari segi WhatsApp, Facebook, ataupun pelbagai lagi video masa yang lain ya. Itu dia. Oke, untuk orang yang rajin subscribe, saya beritahu lah mencari subscriber ini ya. Kamu harus dengan macam ni lah saya beritahu. Kamu buat 5 satu hari cukup, jangan lebih daripada 5. Kalau kamu lebih macam 30 kah, 20 kah, 25 kah, yang lebih tuh dia akan tendang guys. Betul-betul saya beritahu, dia akan bukan dia 100% tendang. Masih ada subscriber itu, tapi kamu harus rajin buat video kepada orang yang rajin subscribe orang lain, tapi harus rajin buat video juga. Nah, jangan nanti besok kamu tengok, apa hal subscriber saya pandai turun naik. Itulah dia guys, dari segi video yang kamu tampilkan ya. Semakin rajin kamu buat video, yang tersembunyi tadi sepertinya kamu buat 25 ke 30 subscribe tuh, dia perlahan akan naik guys. Perlahan dia akan naik untuk orang yang subscribe kamu tadi yang 30. Sebab itulah kalau orang subscribe kamu lebih daripada 30 satu hari, YouTube akan cek nih guys, ada masalah di sini. Tiba-tiba 30 serentak dalam masa berapa menit, serentak 30. Satu lagi saya nak pesan untuk pemula-pemula yang betul-betul sedang berusaha, saya beritahu, saya tahu kamu rajin cari subscriber untuk kamu, tetapi kamu harus tonton video dia lebih daripada 3 menit, melainkan video itu memang 3 menit lebih lah. Nah, kalau kamu pilih 9 menit, untuk video, kamu tonton sampai habis 9 menit. Tonton saja sampai habis video itu 9 menit. Kalau kamu pilih 3 video, 9 menit, kamu tonton semua 3 menit, tonton 9 menit tuh kamu tonton habis. Contohnya video 1 9, video 2 10, video ketiga 12 menit. Kamu harus tonton semua tuh habis, baru kamu komen. Sebab kalau kamu tonton 3 menit ke atas boleh, tetapi kalau kau tonton 3 menit ke atas, lepas tu kau subscribe dia, kau pergi lagi satu channel lain, kau pergi tonton video dia 3 menit, lepas tu kau subscribe lagi, lepas itu kau pergi lagi channel lain, kau tonton 3 menit, kau subscribe lagi, lepas itu YouTube dapat tangkap di sini kau buat apa. Kau fikir kau sedang nyaman-nyaman lah buat nih. Jangan guys, saya beritahu, jangan YouTube tahu apa kamu buat. Sebab 3 menit ini berbahaya juga guys, kamu harus tonton lebih daripada 3 menit. Mana tidak, lebih kurang dari dalam 3 menit, pergi lagi subscribe orang lain, lepas itu tonton lagi video si anu, pergi lagi tonton lagi 3 menit, lepas itu subscribe kamu dia 30 orang kamu buat macam ni, YouTube tahu guys. Tahu dia apa yang kamu buat. Itu saya cakap cukup sekadar 5 terbaik lah. Lebih daripada itu akan terjadi juga bagi saya bagi tahu, orang akan hilang dari subscriber kamu. Tapi untuk mengatasi masalah ini, kamu harus rajin buat video. Barulah yang subscriber hilang tadi, perlahan-lahan dia akan masuk secara otomatis ke dalam channel kamu. Oke, satu lagi saya nak pesan YouTuber. Kalau kamu buat sampai 30 tiba-tiba 330 tuh satu hari tuh,
dia orang semua pergi masuk dalam channel kamu 31 hari terus. Ingat dalam masa 48 jam YouTube akan buat pembersihan dan dia akan mendetek perkara ini, sesuatu yang amat pelik ya guys. Sedangkan video kamu hanya sesuatu yang sekiranya tidak mendapat rekomendasi YouTube ataupun masih kurang menarik lah daripada yang sepatutnya lah orang nak pergi subscribe. Tak patut dia tengok benda-benda yang tidak menarik kan. Nah itu lah, sepatutnya kau buat video yang menarik untuk menjadi rekomendasi dan subscriber pun masuk memang logik. Dia orang subscribe kamu logik. Buat perkara yang logik, jangan buat perkara yang tidak logik untuk video kamu. Nah nanti bila kau buat perkara yang tidak logik, tiba-tiba orang tu pergi sub 30 subscriber tu semua sub dengan video yang tidak logik tadi, sekiranya lah. Tetapi kalau kamu bernasib baik 30 tu boleh masuk sekali. Dalam masa 48 jam YouTube akan buat pembersihan. Sekali dia cuci, baru kau, apa hal aku punya subscriber kemarin 60, hari ini tinggal berapa orang saja. Itu kamu harus tahu. Walaupun kamu udah tonton 3 menit ke atas tetapi kamu terlalu banyak subscribe masuk, sampai tu 3 menit subscribe masuk, itu sebenarnya jangan. Satunya kau buat tonton sampai habis 3 video, at least 3 video kau tonton sampai habis. Kalau tidak penyakit guys, betul saya beritahu penyakit. Jangan kamu follow yang youtuber yang sudah besar. Dia 30 orang dia sub hari ini pun dia boleh, sebab dia ada banyak video belakang dia yang menyokong dia. Hilang itu pun tidak apa, sebab dia memang sudah hari-hari konsisten buat video. Untuk yang baru-baru pemula nih, yang masih sekiranya masih kira menjadi part time nih, itu yang harus kita jaga. Orang yang masih part time dalam YouTube nih, YouTube ini kalau kamu sekadar part time ataupun masih baru berjinak, inilah dia guys, saya nak bagi tahu. Kamu harus paham benda ini. Jangan buat susah diri sendiri guys ya, saya beritahu. Nanti kau kecewa, nanti hilang subscriber. Kau buat video jarang-jarang, itulah dia akan menjadi penyebabnya subscriber kau hilang, sebab kau tidak aktif. Itu dia. Lainlah kalau betul-betul subscriber yang setia menunggu kamu. Itulah saya cakap, kalau nak cari subscriber yang organik ataupun yang datang secara sendiri ke dalam video kamu, karena video kamu menarik. Itu sebagai tahu, video kamu harus menarik baru dapat menarik subscriber. Sekiranya kamu pergi subscribe orang yang ada channel, itu lagi masalah, satu masalah ada. Itu pun satu masalah. Kamu subscribe orang yang ada channel, dia kalau dia sub kamu pun mungkin dia memang sub kamu, tetapi itulah dia sendiri pun tengah sibuk cari konten dia, buat konten dia. Dia tak akan ada masa untuk menonton video kamu. Tetapi sebagai pemula, kamu boleh buat benda begini, boleh, tidak dihalang. Kamu mencari 1K itu dengan 4K jam tayang, itu tidak dihalang. Tetapi selepas kamu monetize, kamu jangan lagi mencari subscriber yang pas ini saya nak kata subscriber yang tergolong dalam kumpulan orang yang content creator ataupun orang yang mempunyai channel sendiri. Itu saya sarankan kamu cari penonton kamu yang betul-betul datang dari
orang yang tidak memiliki channel. Nah, itu lebih baik. Itu saya kata, kalau mau buat video yang betul-betul menarik ya, supaya kita dapat menarik penonton yang bukan dari orang yang mempunyai channel. Itu dia, itu yang terpenting guys ya sebenarnya. Sebab kalau kita cari subscriber yang ada channel, saya paham kita pun nak menambah subscriber kita, itu saya paham. Tetapi untuk subscriber yang organik, ini yang kita sebagai YouTuber harus cari, yang betul-betul menonton, yang setia menonton kamu. Nah, bukan saya tak cakap subscriber yang ada channel itu tidak setia menonton kamu, tidak. Tapi yang terbaik lah yang saya bagi tahu. Itulah dia guys. Kamu perlu cari penonton yang organik. Oke. Sekiranya kamu menonton ataupun kamu yang tadi sudah saling kunjung mengunjung lah. Saya nak bagi tahu yang sudah kunjung mengunjung ini, janganlah kamu macam di WhatsApp, kamu sekadar tonton dari WhatsApp, lepas itu kamu cakap dengan kamu bagi tahu dia sudah. Jangan buat begini guys. Saya mau kamu komen di dalam setiap video yang kamu tonton. Sebab saya pernah tengok satu YouTuber ini, dia tidak rekomendasikan karena tontonan dia 5K, tetapi yang komen dia hanya 5 orang ataupun 2 orang ataupun 3 orang. So yang 4K lebih tuh siapa yang tuh guys? Itu siapa tuh? Ada orang kena macam ni guys. Saya sarankan, jika kamu masuk ke channel orang lain ataupun kamu tonton video daripada sesama pemula, kamu harus komen, kamu cakap ini kah, kamu cakap oke kah, best kah, itu sudah memadai guys. Sebab bermaksud video kamu itu ada manfaat ataupun memang menarik minat. Kalau yang menonton itu 5K tetapi dia cuma 2 orang saja yang komen, bermaksud video kamu tidak menarik. Itu kamu harus ingat. Untuk pemula lah, yang sekaling kunjung mengunjung, jarah menjarahi. Kau harus komen, ini saya nak bagi tahu pesan yang sangat penting guys ya. Sebab hal ini jangan sampai kita punya algoritma itu tidak terjadi dengan cantik. Ini yang kita harus rungkaikan guys ya. Nanti dia keliru, apa hal ini 5K cuma yang bahas 5 orang saja yang bercakap. Kenapa ya? Mana lagi? Sebab saya pernah tengok orang yang membuat konten begini, dia nak monetize susah guys. Dia nak monetize, dia jadi susah. Mengajukan monetisasi dia jadi susah. Satu lagi, kalau kau nak menonton itu, kau tonton lah, cari, kiranya kau nak sub seseorang ataupun kau nak tengok video ini, kau boleh pakai watch later. Itulah yang terbaik. Jangan kau buat sampai 24 jam. YouTube dapat tangkap kau buat apa 24 jam. Nah, sebab itulah live hanya dikira 12 jam saja ya, 12 jam saja untuk live. Lebihnya dia tidak akan kira. Setahu ini mengikut yang setahu saya lah, 12 jam saja dikira. Lepas itu dia akan cut off, ambil 12. Kalau kamu ambil 24 jam, dia cut off 12. Itu dia. Itulah dia pakai 48 jam, 24 jam.
Kamu harus ingat ini ya, YouTube bila dia lakukan pembersihan, dia lakukan betul-betul, dia bukan secara robot ataupun secara manual. Dia guna nih robot dengan manual, dia ada pemerhati dia sendiri guys. Kita tidak dapat lawan company ini company besar. Sebab itulah dia boleh gaji kita, sebab dia memang bijak. Sebab itulah YouTube dapat gaji YouTuber macam kita, sebab dia memang bijak. Kalau dia tidak bijak, sudah lama dia bankrupt guys. Kamu harus ingat itu pesan saya. Kalau nak menjadi subscriber yang ziarah menziarahi, kamu harus bijak menziarah. Itu saya cakap tadi, 5 satu hari memadai, jangan lebih daripada 5 kamu sub. Dan untuk menonton video, kamu jangan tonton tiga video yang dia punya, kamu tonton semua 3 menit. Habis 3 menit kamu pergi sub dia. Lepas itu kau pergi orang lain, kau tonton 3 menit yang sama, kau pergi sub orang lain juga. Lepas itu kau buat begini dan begini lagi. Itu kau tertangkap di sana guys. Dan secara perlahan kau punya subscriber pun ting kena tendang semua. Itu kau harus ingat. Itu yang kita harus ingat sebagai seorang YouTuber. Oke, sampai di sini saja pembahasan kita untuk kali ini mengenai YouTube ya. Semoga apa yang saya sampaikan kamu ingat dan guna dengan baik-baik. Ya, saya ada banyak akun YouTube guys. Ini mungkin yang keberapa entah. Itu saja saya nak nak bagi tahu. Itu saja. Terima kasih daripada Penom Channel. Saya mengucapkan terima kasih kepada subscriber, penonton, follower, dan juga yang hadir pada kali ini menonton saya. Saya mengucapkan terima kasih dan semoga kita semua beroleh rahmat dan berkat selalu. Saya berbagi ilmu ini supaya kita semua dapat mempraktiknya. Saya tidak loke ilmu guys. Orang tanya saya bagi tahu. Ya, sebab kita nih cari makan ya. Oke, itu saja dulu daripada Penom Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share video saya. Oke, bye bye.